Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari lil junubi was sahibi bil jamdi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di dalam acara kajian rutin kita, kajian kitab Riyadhus Shalihin yang diselenggarakan oleh PKS TV Bandung setiap hari Rabu sore jam 16.30 sampai selesai. Di sore hari ini insya Allah kita semuanya akan melanjutkan pembahasan kita, dan hari ini insya Allah kita akan membahas bab ke-40, Babu birril walidaini wasilatil arham, bab yang membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua dan silaturahmi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah setelah membahas tentang di bab sebelumnya tentang berbuat baik kepada tetangga, maka kemudian berikutnya Al-Imam An-Nawawi menyebutkan tentang bab berbakti kepada kedua orang tua dan silaturahmi. Yang dimaksud dengan kedua orang tua adalah ayah dan ibu. Kemudian disebutkan kata-kata albir dan silatul arham mengikut teks yang ada dalam hadis Nabi. Yang dimaksud dengan arham itu adalah kerabat. Berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang paling utama. Bahkan ini merupakan hak kedua orang tua. Kita harus berbuat baik kepadanya, merupakan hak kedua setelah Allah dan Rasulnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa ayat ke-36, yang mana surat ini di pekan yang lalu kita pun membahasnya ketika pembahasan tentang kewajiban kita berbuat baik kepada tetangga. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, kemudian kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Kemudian juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ayat-ayat lain, di antaranya di dalam surat Al-Isra ayat ke-23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Di dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 di ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bahkan di dalam surat Luqman, surat ke-31 ayat ke-14, di antara wasiat Luqman, di antara nasihat Luqman kepada anaknya, di ayat ke-14 disebutkan, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Wa fisaluhu fi amain, kemudian menyapihnya dalam usia 2 tahun. Anishkurli, bersyukurlah kalian kepadaku. Wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Wa ilayyal masir, dan kepadakulah kalian akan dikembalikan. Kemudian juga Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam surat Al-Isra ayat ke-23 sampai ayat ke-24, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, jika salah seorang di antara kedua orang tuamu, au kilahuma, atau dua-duanya sudah mencapai usia lanjut, fala taqul lahuma uffin, maka jangan sampai kalian mengatakan kepada mereka perkataan wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya, wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Wahfid lahuma janahad dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang.
Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian, kemudian setelah itu, ucapkanlah, doakanlah kedua orang tua kalian. Ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah menyayangi kami ketika kami waktu kecil. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Semua ayat-ayat yang barusan disampaikan, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ayat-ayat tersebut. Semua ini menunjukkan tentang betapa agungnya hak kedua orang tua. Allah menjelaskan bagaimana hak seorang ibu. Ia mengandung anaknya dengan penuh kelemahan, kemudian melahirkan dengan sangat payah dan lemah dan sulit. Sebagaimana dalam surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat ke-15. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula. Ini menunjukkan bahwa ayat-ayat ini menunjukkan tentang kita harus berbuat baik, harus berbakti kepada kedua orang tua. Dan di dalam surat Luqman, kemudian juga di dalam surat Luqman, kemudian juga dalam surat Al-Ahqaf disebutkan secara khusus seorang ibu. Ini menunjukkan tentang betapa pentingnya kita selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, di antaranya ayah dan ibu. Kemudian kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surat Al-Isra di ayat ke-23 sampai ayat ke-24 tadi disebutkan bahwa ketika kita mendapati kedua orang tua kita atau salah satunya, bisa jadi dua-duanya orang tua kita atau salah satunya sudah mencapai usia lanjut, sudah mencapai usia dewasa, sudah mencapai usia lanjut, sudah tua, maka fala taqul lahuma uffin, jangan sampai kalian mengatakan karena orang tua kita ketika sudah mencapai usia lanjut, itu adalah jiwanya sangat lemah. Ia sangat membutuhkan kasih sayang seorang anak. Oleh karena itu jangan sampai mengucapkan kata-kata Maksudnya jangan sampai menampakkan kemarahan kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai membentak kedua orang tua kita. Tapi justru waqul lahuma qawlan karima. Tapi justru kalau kita berbicara dengan mereka, berbicara dengan ucapan yang sangat lembut, berbicara dengan ucapan yang sangat indah, berbicara dengan ucapan yang sangat baik. Kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah ayat-ayat yang berbicara tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan karena bab ini adalah bab berbuat baik kepada orang tua. Kemudian juga bab silaturahmi. Apa yang dimaksud dengan silaturahmi? Tadi sudah disampaikan. Yang dimaksud dengan al-arham itu adalah kerabat. Artinya kita harus menjalin persaudaraan dengan kerabat kita. Di dalam ayat ini, di dalam buku ini Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dua ayat. Pertama dalam surat An-Nisa surat keempat ayat pertama. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya, kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekerabatan. Peliharalah hubungan persaudaraan. Nanti kita akan bahas hadis-hadis Nabi SAW, apa yang dimaksud dengan persaudaraan tersebut. Bagaimana caranya kita melakukan ini. Kemudian di dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13, ayat ke-21 disebutkan, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan agar dihubungkan. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu berbuat baik kepada kerabat kita. Kita menyambung tali persaudaraan. Setelah membahas ayat-ayat yang berbicara tentang kewajiban kita berbuat baik kepada orang tua, betapa agungnya kedudukan orang tua bagi kita sebagai anak, maka berikutnya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang betapa pentingnya dan utamanya kita berbuat baik kepada orang tua dan kita menyambung tali persaudaraan. Hadis yang pertama yang disampaikan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, Abdullah bin Mas'ud berkata, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah taala? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, kemudian Rasul bersabda, as-salatu ala waqtiha, menjalankan salat sesuai dengan waktunya. Maksudnya adalah salat di awal waktu. Ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi buat para bapak, buat para laki-laki, maka salat tentu
berjamaah dilakukan di masjid. Sholat wajib dilakukan di masjid. Dan buat para ibu, buat para perempuan, maka tentu kita sholat di awal waktu. Ini menunjukkan tentang keistimewaan amalan tersebut. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salatu ala waktiha. Nanti insya Allah kita akan bahas bab ini ketika kita membahas tentang bab keutamaan. Tentang keutamaan sholat berjamaah, sholat di awal waktu, dan sebagainya. Kemudian summa ayyun. Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidaini. Ini pembahasan yang kita bahas. Yaitu dengan cara kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian summa ayyun. Kemudian apa lagi? Al jihadu fi sabilillah. Kemudian kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini menunjukkan betapa keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua. Tentu jika ada yang bertanya, apa itu berbakti? Maka kita jawab, berbakti itu adalah berbuat baik kepada mereka. Baik dengan ucapan kita, baik dengan perbuatan kita, baik dengan memberi harta sekemampunya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semampu kita. Dan lawan daripada berbuat baik kepada orang tua adalah uququl walidain. Insya Allah setelah bab ini akan dibahas tentang betapa besarnya dosa ketika kita tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian setelah itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajzi waladun walidan. Maka seorang anak tidak dapat membalas budi kedua orang tuanya illa an yajidahu mamlukan, kecuali seandainya orang tuanya itu dalam keadaan sebagai seorang budak. Fayashtariyahu, kemudian budak itu dia beli. Fayu'tiqahu, kemudian ia membeli dan memerdekakan budak tersebut. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Ini adalah kalau kita ini adalah hadis ini berbicara tentang betapa agungnya berbuat baik kepada orang tua. Dan apa yang kita lakukan ketika kita membalas kebaikan orang tua, tentu tidak bisa kita balas. Saking besarnya, saking agungnya jasa orang tua kepada kita semuanya. Bahkan Rasul sampai menyampaikan, kita berbuat baik kepada orang tua tidak akan bisa terbalas, kecuali kalau seandainya orang tua itu menjadi seorang budak, kemudian kita beli dan kita merdekakan. Ini betapa agungnya kita berbuat baik kepada orang tua. Kemudian setelah itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dua hadis tentang keutamaan kita menyambung tali persaudaraan, menyambung tali silaturahmi dengan kerabat kita. Wa anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Insyaallah nanti kita akan bahas khusus tentang bab memuliakan tamu, hak dan kewajiban kita sebagai tamu. Nanti di pembahasan berikutnya kita akan bahas khusus tentang ini. Dan tentang hadis ini pernah kita bahas di dalam pembahasan kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ketika membahas tentang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini pembahasan kita. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Kata ar-rahim, sebagaimana penjelasan sebelumnya, adalah kerabat dekat. Silaturahim ini sesuai dengan kebiasaan dan adat masyarakat, karena tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang macam, jenis, dan batasannya. Karena Nabi SAW tidak membatasi secara rinci, maka ini dikembalikan kepada al-uruf, kebiasaan dan adat di masyarakat. Selama adat dan al-uruf tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Misal, beliau tidak membatasi mana silaturahmi, bahwa mereka harus makan bersama kita, harus minum, berpakaian, tinggal, dan sebagainya. Akan tetapi diimani secara mutlak, sehingga kembali kepada tradisi masyarakat. Apa yang berlaku pada tradisi masyarakat sebagai silaturahmi, selama itu tidak melanggar aturan syariat, maka itu termasuk silaturahmi. Dan apa yang berlaku di masyarakat sebagai pemutus silaturahmi, maka itu termasuk ke dalam memutus silaturahmi. Ini kaidahnya.
Jadi sekali lagi yang dimaksudkan dengan silaturahmi di sini adalah menyambung tali persaudaraan. Nah, ini kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini Rasul menyampaikan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menyambung tali silaturahmi, menyambung tali kekerabatan, menyambung tali persaudaraan yang ada ikatan nasab dengan kita semuanya. Kemudian waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik. Kalau tidak bisa, lebih baik dia diam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang betapa agungnya kita menyambung tali silaturahmi. Kemudian dari hadis yang lain, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi setelah hadis yang tadi, maka kemudian sahabat Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala khalaqal khalqa, sesungguhnya Allah taala telah menciptakan makhluk, hatta idza faragha minhum, sehingga ketika selesai menciptakan mereka, qamatir rahim, maka bangkitlah rahim. Faqalat, kemudian rahim berkata, hada muqamul a'idhi bika minal qati'ah, inilah tempat orang yang meminta perlindungan kepadamu dari pemutus hubungan persaudaraan. Qala na'am, kemudian Allah berfirman, iya. Ama tardaina an asila man wasalaki, apakah kamu tidak ridho, apakah kamu tidak rela seandainya sekiranya aku akan menyambung orang yang menyambungmu, wa aqta'a man qata'aki, dan aku akan memutus orang yang memutus silaturahmi tersebut. Qalat, kemudian beliau berkata, bala ya Rasulullah. Ya, mohon maaf, bala. Ya, kemudian rahim berkata, bala, iya ya Allah, kami mau. Qala fadzalika laki. Kemudian Allah berfirman ketika itu, maka itulah bagimu. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u ma in syi'tum. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bacalah ayat ini jika kalian mau. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi. Wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian memutus tali persaudaraan di antara kalian. Ulaika alladziina la'anahumullah, itulah mereka yang akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Fa asammahum wa a'ma absarahum, mereka itulah orang yang dilaknat Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Quran surat Muhammad ayat 22 sampai ayat 23. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan qala Allah taala, Allah berfirman, ini hadis qudsi. Man wasalaki wasaltuhu, siapa yang menyambung tali persaudaraan, siapa yang menyambung rahim tadi, maka Allah wasaltuhu, aku akan menyambungnya. Waman qata'aki, dan siapa yang menyambung tali persaudaraan tersebut, qata'tuhu, maka aku akan memutusnya. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Hadis Abu Hurairah yang kedua ini menunjukkan tentang betapa pentingnya kita menyambung tali silaturahmi. Allah berjanji kepada rahim untuk menyambung orang menyambungnya dan memutuskan orang yang memutusnya. Dalam hadis ini terdapat anjuran dan motivasi untuk menyambung tali silaturahim. Jika kita ingin menjalani, setiap orang berkeinginan agar Allah menjalinnya. Jika kita menjalin silaturahmi, maka Allah akan menjalinnya. Maka hendaklah kita menjalin tali silaturahmi ini. Sebaliknya, jika kita ingin agar Allah memutus kita, ya berarti kita memutus tali silaturahim, tali persaudaraan tersebut. Makanya kemudian Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana tadi di dalam hadis ini disebutkan satu ayat di dalam Al-Quran. Surat Muhammad ayat ke-22 sampai ayat 23. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi dan memutus jalinan silaturahmi itu terlaknat. Yaitu mereka terusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian tidak hanya itu. Orang-orang yang ini dilaknat oleh Allah, kemudian mata mereka diberi matanya buta, kemudian telinganya tuli, karena mereka tidak bisa mendapatkan apa yang telah Allah sampaikan dan Rasul sampaikan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para ulama telah menyebutkan bahwa salah satu bentuk jalinan silaturahim adalah menafkahi karib kerabat kita. Jika memang karib kerabat kita, mereka adalah orang yang sangat membutuhkan. Maka para ulama mengatakan, seseorang yang memiliki karib kerabat yang fakir, dan dia sendiri adalah orang yang mampu dan merupakan ahli warisnya, maka ia wajib menafkahi mereka. Seperti dua saudara kandung, apabila saudaranya itu menjadi ahli waris tak kala ia meninggal, maka si ahli waris ini wajib menafkahinya selagi ia kaya. Sedangkan saudaranya yang fakir itu dan tidak bisa bekerja, maka hal ini termasuk ke dalam bentuk jalinan silaturahmi. Ini diantaranya. Di antara bentuk menafkahi adalah jika saudaranya hendak menikah, maka ia wajib menikahkannya, karena pernikahan seseorang adalah salah satu kebutuhan manusia yang paling pokok. Oleh karena itu, jika seseorang memiliki saudara kandung yang fakir dan kebetulan orang tersebut adalah berkecukupan, maka dia bantu saudaranya tersebut. Ya, kaitan dengan apalagi kalau dia ada sebagai ahli waris kalau orang tersebut meninggal, maka ia wajib menafkahinya, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan jika memang dibutuhkan, dan menikahkannya saudara tersebut jika memang ingin menikah, karena pernikahan adalah kebutuhan manusia yang paling pokok, maka hal tersebut bentuk jalinan silaturahmi. Seorang yang tidak mengetahui masalah ini tentu bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian hadis berikutnya, kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan kembali tentang birrul walidain, dan di sini disebutkan bagaimana kita berbuat baik kepada seorang ibu. Wa anhu, masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah SAW. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasul. Tidak disebutkan siapa laki-laki itu. Banyak dalam hadis-hadis Nabi orang bertanya, dan tidak disebutkan siapa yang bertanya ini. Tentu bagi kita bukan masalah orang bertanya, tapi esensi dari pertanyaan itu yang paling penting. Dan yang bertanya tentu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini kemudian bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Ya Rasulullah, siapa di antara manusia yang paling aku berbuat baik kepadanya? Siapa di antara manusia yang aku harus paling berhak aku perlakukan dengan sebaik mungkin? Qala ummuka, ibumu. Qala summaman. Orang itu bertanya lagi, setelah ibu siapa ya Rasul? Qala, Rasul menjawab, ummuka. Summaman, siapa ya Rasulullah? Kemudian ummuka, ibumu. Summaman, kemudian setelah itu orang itu bertanya lagi, yang keempat kali abuka. Ibumu, 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 abuka. Baru setelah itu ayahmu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat lain mengatakan dengan ungkapan yang berbeda, ya, tapi esensinya sama. Ya Rasulullah, man ahaqqun nabi husni suhbah. Siapa manusia yang paling aku perlakukan dengan baik? Qala ummuka, summa ummuka, summa ummuka, summa abaka, summa adnaka adnaka. Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu. Kemudian setelah itu adalah orang yang lebih dekat denganmu, dan seterusnya. Hadis ini sekali lagi adalah menunjukkan kepada kita betapa besarnya jasa seorang ibu kepada kita, sehingga kita harus berbuat baik kepada ibu kita, dan tentu kepada ayah juga. Kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama mengatakan kenapa ibumu, 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 baru ayahmu. Di antaranya adalah karena ada beberapa pekerjaan ibu yang tidak bisa dikerjakan oleh ayah, tapi banyak pekerjaan ayah yang bisa dikerjakan oleh ibu. Ibumu karena ibu yang telah mengandung kita. Ibumu karena ibu yang telah melahirkan kita. Ibumu karena ibu yang telah menyusui kita. Sehingga wajar kalau disebutkan 3 kali. Tentu nanti tentang ayah ada hadis lain, tapi ini menunjukkan betapa pentingnya kita selalu berbuat baik kepada ibu. Kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, ibu telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah, tadi disebutkan. Hamalathu ummu wahnan ala wahnin. Tadi sudah disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Luqman, kemudian dalam surat Al-Ahqaf, betapa ibu telah mengandung kita, kemudian melahirkan kita. Bahkan ketika melahirkan, sampai rela untuk mengorbankan jiwanya, asal anaknya selamat. Ini menunjukkan betapa agungnya seorang ibu, betapa agungnya seorang ayah, sehingga wajar kalau kita harus berbuat baik kepada mereka. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian wa anhu, masih dari sahabat Abu Hurairah, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis lain. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghiba anfun summa raghiba anfun summa raghiba anfun. Sungguh merugi, sungguh merugi, sungguh merugi. Siapa yang merugi itu? Man adraka abawaihi indal kibar.
ketika mendapati kedua orang tuanya pada saat lanjut usia. Ahaduhuma au kilahuma, baik orang tua itu dua-duanya atau salah satunya. Ketika orang tua kita masih ada, baik itu dua-duanya atau salah satunya, tapi orang tersebut falam yadkhulil jannah, tidak menyebabkan dia masuk surga. Maksudnya apa kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala? Keberadaan orang tua itu tidak menyebabkan dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang sangat miris. Artinya orang tersebut tidak bisa berbuat baik kepada orang tua. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Maka jika di antara kita ada yang orang tuanya masih ada atau salah satunya, kesempatan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Seandainya orang tua kita sudah tidak ada, maka kita masih bisa untuk berbuat baik kepada orang tua dengan cara mendoakan, menyambung tali persaudaraan. Nah, inilah yang kita bahas. Sehingga bab ini nyambung, bab berbuat baik kepada orang tua dan silaturahmi, yaitu menyambung tali persaudaraan. Maka di hadis berikutnya adalah Al-Imam An-Nawawi menyebutkan, wa anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'uni. Ya Rasulullah, saya ini punya kerabat, aku sambung silaturahmi, tapi justru mereka adalah memutus tali silaturahmi tersebut. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya, aku berbuat baik kepada mereka, tapi justru mereka berbuat buruk kepada saya. Balasannya berbeda. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya, aku berlaku lemah lembut, aku ramah kepada mereka, tapi mereka pura-pura acuh kepadaku. Faqala, kemudian Rasul bersabda, la in kunta kama qulta, jika apa yang kamu katakan itu memang terjadi seperti itu, faka'annama tusibbuhumul malla, jika apa yang kamu katakan tersebut betul, maka seakan-akan kamu menyiapkan abu panas kepada mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dzalika, dan kamu senantiasa mendapatkan pertolongan Allah atas perbuatan mereka. Jadi kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyambung tali silaturahmi, maka Allah akan selalu menolong kita. Allah akan selalu membantu kita. Bahkan dalam hadis Anas bin Malik disebutkan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang ingin mendapatkan kelapangan rizki, rizki kita dilapangkan. Melapangkan rizki bisa jadi rizki kita bertambah atau rizki kita menjadi berkah. Wa ayyun sa'alau fi atharihi, atau kita mau dipanjangkan usia kita. Dipanjangkan usia bisa jadi usianya tidak bertambah, tetapi usianya menjadi berkah. Atau memang usianya diberikan tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bi masyiatillah. Jadi kalau kita pingin rezeki kita berkah, rezeki kita bertambah, rezeki kita mendapatkan kelapangan, usia kita bertambah, tambah barokah atau tambah usia kita dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul menyampaikan falyasil rahimahu, maka hendaklah kalian menyambung tali persaudaraan tersebut. Hendaklah menyambung tali silaturahmi. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan di antara cara tadi disampaikan menyambung tali silaturahmi adalah dengan kita berbagi dengan orang-orang saudara kita ketika kita mampu untuk berbagi. Bahkan bersedekah kepada kerabat itu lebih baik. Hal ini juga pernah kita sampaikan hadis Nabi SAW berkaitan dengan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam kisah disebutkan, kana Abu Talha aksarul ansari bil Madinati malan min nakhlin. Di kota Madinah itu ada orang kaya dengan pohon kurma, yaitu sahabat bernama Abu Talha. Beliau orang Madinah yang kaya kaitan dengan perkebunan kurmanya. Wa kana ahabbu amwalihi bayruha. Beliau ini punya perkebunan yang sangat beliau cintai. Nama perkebunan itu adalah Bayruha. Wa kanat mustaqbilatal masjid. Kemudian perkebunan itu menghadap ke masjid. Wa kana Rasulullah sallallahu yadkhuluha, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sering memasuki kebun tersebut. Wa yashrabu min ma'in fiha thayyib. Kemudian Rasul juga sering meminum dari air yang ada di perkebunan tersebut, dan airnya itu sangat segar. Falamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat di dalam surat Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan harta yang terbaik
yang kamu cintai. Kemudian ini pernah kita bahas tentang hadis ini di pembahasan sebelumnya. Kemudian qama Abu Talha ila Rasulillah SAW. Kemudian Abu Talha berdiri dan menuju kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Abu Talha berkata, wahai Rasulullah, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang paling kamu cintai, yang kamu cintai. Wa anna ahabba mali ilayya bayruha. Harta yang paling aku cintai adalah perkebunan bayruha tersebut. Wa innaha shadaqatun lillah. Ya Rasulullah, kebun ini aku sedekahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Arju birraha wa dukhraha indallahi taala. Saya berharap kebaikan dari harta ini dan tabungan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadhaha ya Rasulullah haitsu araqallah. Ya Rasulullah, silakan engkau gunakan. Ya Rasulullah, silakan engkau pergunakan sesuai dengan apa yang Allah berikan petunjuk kepadamu. Silakan engkau gunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah SAW. Kemudian Rasul bersabda, ini kaitan dengan pembahasan kita menyambung tali persaudaraan. Dzalika malun rabih, dzalika malun rabih. Bagus itu. Ini adalah harta yang penuh dengan keuntungan. Harta yang sangat menguntungkan, harta yang sangat menguntungkan. Wa qad sami'tu ma qulta. Aku telah mendengar apa yang telah engkau ucapkan tadi. Wa inni ara an taj'alha fil aqrabin. Kemudian Rasul memberikan saran. Wahai sahabat Abu Talha, alangkah lebih baik menurut saya adalah engkau berikan kepada kerabat-kerabatmu. Faqala Abu Talha, af'alu ya Rasulullah. Kalau begitu saya akan lakukan ya Rasulullah. Inilah sikap para sahabat Nabi SAW. Ini kaitan dengan pembahasan kita. Faqasamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi. Kemudian Abu Talha membagikan. Apa yang beliau bagikan? Beliau membagikan kebun tersebut kepada kerabat-kerabatnya dan kepada anak pamannya atau keponakan-keponakannya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bayangkan kaum muslimin rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menginfakkan harta di jalan Allah, maka Rasul menyarankan baiknya kamu infakkan harta tersebut untuk keluargamu. Artinya dari hadis ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita mendahulukan dalam berinfak kepada siapa? Kepada kerabat kita. Karena ketika kita berinfak, ketika kita bersodakoh kepada kerabat kita, maka pahalanya dua. Satu, pahala kita bersodakoh. Yang kedua adalah pahala menyambung tali silaturahmi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, ini tentang berbuat baik kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amr bin As disebutkan bahwa aqbala rajulun ila Nabi SAW. Ada seorang laki-laki yang menghadap kepada Rasul. Faqala ubayyuka 'alal hijrati wal jihad abtaghi al ajra min Allah. Ya Rasulullah, saya berbaiat kepadamu dalam rangka berjihad, dalam rangka hijrah. Tidak ada tujuan saya kecuali satu, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan saya hanya satu, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul bertanya, "Fahal laka min walidayka ahadun hayyun?" Apakah salah satu dari kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Iya, bal kilahuma, bahkan bukan satu, dua-duanya masih hidup. Ayah dan ibu saya masih ada. Qala, kemudian Rasul bersabda, fatabtaqil ajra minallah? Apakah kamu ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qala na'am. Iya Rasul, kami mau. Qala farji ila walidayka, kembalilah kepada kedua orang tuamu. Fa ahsin suhbatahuma, maka hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu tersebut. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat lain mengatakan, ja'a rajulun fasta'danahu fil jihad. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasul untuk izin untuk pergi berjihad. Faqala, Rasul bertanya, ahayyun walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Iya. Fa fihi ma fajahid, maka berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Orang yang mau berjihad, maka dia dianjurkan untuk meminta izin dulu kepada orang tuanya. Bahkan dalam hadis ini disebutkan, ketika ada orang yang berjihad, ternyata kedua orang tuanya masih ada dan memerlukan bantuan,
Maka Rasul mengatakan, kembali kepada kedua orang tuamu. Kemudian setelah itu karena Rasul menyampaikan dalam hadis ini, pergaulilah mereka dengan pergaulan yang baik. Dalam riwayat tadi disebutkan, maka berjihadlah dengan kedua orang tuamu dengan cara kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Ini adalah kaitan dengan bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kemudian hadis berikutnya nyambung tentang silaturahmi kembali. Laisal wasilu bil mukafi. Dari Abdullah bin Amr bin As menyebutkan, Rasulullah SAW bersabda bahwa yang dimaksud dengan menjalin hubungan kekeluargaan, bukan menjalin hubungan kekeluargaan itu adalah memberikan balasan atas penyambungan atau perbuatan baik kepada keluarga. Kalau ada yang menyambung silaturahmi kepada kita, bukan itu. Kita membalas, itu namanya balas budi. Walakinnal wasil alladhi idza qata'at rahimuhu wa salaha. Tetapi orang yang menjalin hubungan kekeluargaan adalah orang yang jika kaum kerabatnya memutus hubungan, maka ia menyambungnya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dari Sayyidah Aisyah menyampaikan, Rasulullah SAW bersabda, Ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy. Rahim atau tali kekeluargaan itu tergantung di arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqul. Kemudian rahim itu berkata, Man wasolani wasolahullah. Siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambungnya. Waman qata'ani qata'ahullah. Dan siapa yang memutus, maka Allah akan memutusnya. Ini adalah kalau kita berbicara tentang berbuat baik kepada kerabat kita. Betapa pentingnya kita menyambung tali persaudaraan kepada keluarga kita. Kemudian berikutnya dari Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu anha, annaha ataqat walidatan walam tasta'dinin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau ini pernah memerdekakan budak perempuan dan belum meminta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana yaumuha alladhi yaduru 'alaiha fihi. Ketika tiba giliran Rasul sallallahu alaihi wasallam menginap di rumah Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha, qalat, kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inni a'taqtu walidati." Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah memerdekakan budak perempuanku. Qala, kemudian Rasul bersabda, "Awa fa'alti?" Apakah engkau telah melakukannya? Qala na'am. Iya. Qala amma innaki law a'taitiha akhwalaki kana a'dhama li ajrika. Wahai istriku, seandainya engkau memberikan kepada bibimu, niscaya engkau mendapatkan pahala lebih besar. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwa menyambung tali silaturahmi salah satunya bisa dengan harta. Berikan harta yang kita miliki kepada kerabat kita. Termasuk tadi, ketika Sayyidah Maimunah memerdekakan seorang budak tanpa meminta izin kepada Rasul, dan itu boleh-boleh saja, karena itu memang harta istrinya. Kemudian ketika itu Rasul memberikan saran, seandainya kamu berikan budak itu kepada bibimu, maka itu lebih baik daripada engkau merdekakan. Ini betapa pentingnya kita menyambung tali silaturahmi. Kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, kita berbuat baik kepada orang tua kita. Kita berbuat baik kepada orang tua kita, baik itu ayah atau ibu, tidak memandang agama. Yang dilarang itu adalah taat dalam rangka kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang dilarang. La ta'ata fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dalam rangka bersilaturahmi, dalam rangka berbuat baik, itu harus dilakukan. Asma binti Abi Bakar As-Siddiq pernah satu hari menyampaikan sebuah kisah. Qadimat alayya ummi wa hiya musyrikatun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibu saya pernah datang ke rumah, pernah datang menjumpai aku, dan ibuku ketika itu masih musyrik, dan itu terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fastaqtaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqultu qadimat alayya ummi wa hiya raghibatun afa asilu ummi. Ya Rasulullah, ibu saya datang, dia ingin berjumpa dengan saya, tapi dia ini adalah seorang musyrik, belum masuk Islam. Apakah saya harus menyambung tali persaudaraan? Apakah saya harus menyambung hubungan dengan ibuku? Saya bertemu dengan ibuku. Qala na'am, sili ummak. Rasul menyampaikan, maka jalinlah hubungan baik dengan ibumu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bisa dibayangkan, ibunya saja yang non muslim tetap harus berbuat baik, apalagi kalau orang tua kita adalah seorang muslim. Tentu lebih baik harus kita berbuat baik kepada mereka.
Maka ini menunjukkan bahwa tidak pandang agama ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kemudian berikutnya, hadis berikutnya adalah kaitan dengan bersodakoh kepada keluarga. Tadi sudah disampaikan kisah tentang Abu Talha yang disarankan oleh Rasulullah SAW untuk bersodakoh kepada siapa? Kepada keluarga terdekatnya. Kemudian kisah yang berikutnya adalah Zainab Al-Thaqafiyah, imro'ati Abdullah bin Mas'ud. Zainab ini ada istri Nabi SAW, juga ada namanya Zainab. Tapi ini Zainab di sini beliau adalah istri sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasul pernah bersabda, tasaddaqna ya ma'syarun nisa walau min hulliyakunna. Rasul menyampaikan kepada para sahabiyah, kepada para sahabat yang perempuan, menyampaikan, wahai para wanita, bersodakohlah kalian walaupun dengan perhiasan yang kalian miliki. Kemudian Zainab berkata, faraja'tu ila Abdullah bin Mas'ud. Kemudian saya kembali kepada rumah Abdullah bin Mas'ud, kepada suami saya. Faqultu lahu, saya katakan, innaka rajulun khafifun dzal yad. Wahai Abdullah bin Mas'ud, saya tahu engkau ini adalah seorang yang tidak mampu. Secara finansial engkau adalah bukan orang kaya, engkau adalah orang yang tidak mampu. Wa inna Rasulullah SAW qad amarana bis sadaqah. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. Fa'tihi pas'alhu. Coba kamu datangi Rasul dan bertanya. Pertanyaannya kurang lebih adalah, maka fa in kana dzalika yujzi'u anni wa illa saraftuha ila ghairukum. Bolehkah saya sebagai seorang istri memberikan sesuatu kepada suami saya? Bolehkah saya sebagai seorang istri memberikan sesuatu kepada kerabat saya, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat? Boleh atau tidak? Tolong tanyakan kepada Rasulullah SAW. Kalau boleh saya akan berikan kepadamu dan kepada kerabat. Kalau tidak saya akan berikan kepada selain itu. Faqala Abdullah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ketika itu berkata kepada kepada istrinya, kamu saja yang pergi. Akhirnya Zainab, istri daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, kemudian pergi menemui Rasulullah SAW. Fa'idal mar'atu minal ansar bibabi Rasulullah SAW hajati hajatuha. Ternyata di depan rumah Rasulullah SAW, di pintu rumah Rasul itu banyak perempuan dari Ansar yang mau bertanya dengan pertanyaan yang sama. Makanya hajati hajatuha, pertanyaannya sama. Wa kana Rasulullah SAW qad ulqiyat alihil mahabbah. Dan ternyata subhanallah, Rasul itu punya wibawa yang sangat tinggi di hadapan para sahabat, termasuk di kalangan para sahabiyah. Fa kharaja alaina Bilalun. Kemudian ketika itu Bilal keluar. Faqulna lahu, kemudian kami berkata kepada Bilal bin Rabah, "I'ti Rasulullah SAW fa akhbirhu annam ra'ataini bil babi tas'alani." Sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa para wanita banyak bertanya kepada engkau. Sampaikan kepada Rasul SAW bahwa para wanita bertanya kepada engkau. Artinya bahwa, wahai Bilal, engkau saja yang bertanya kepada Rasul. Sampaikan pertanyaan-pertanyaan dari para ibu, kaum ibu yang ada di sini. Sampaikan aspirasi, mungkin bahasa kita begitu. Sampaikan pertanyaan dari kami kepada Rasul SAW. Atujzi'us shadaqatu anhuma ala azwajihima wa ala aitami fi hujurihima. Apakah boleh kami para istri bersodakoh kepada suami-suami kami dan kepada anak-anak yatim yang ada dalam tanggungan kami? Ya, karena bisa jadi seorang istri menikah dengan seorang duda, yang duda itu punya anak-anak yang masih kecil, ini kan yatim yang ada dalam asuhan kami. Wala tukhbirhu man nahnu, tapi nggak usah cerita siapa yang bertanya itu. Fadakhala Bilal ala Rasulullah, kemudian Bilal masuk, ya. Kemudian pasa'alahu, dan beliau menyampaikan pertanyaan tersebut. Faqala lahu Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW, man huma, siapa wanita yang bertanya tersebut? Qala imra'atu minal ansar wa Zainab, para wanita dari Ansar dan Zainab. Faqala Rasulullah SAW, ayyul jayani hiya. Rasul bertanya, wahai Bilal, Zainab yang mana? Karena Zainab banyak. Kemudian imra'atu Abdullah, oh istrinya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian faqala Rasulullah SAW, Rasul menyampaikan, lahuma ajran, bagi para istri ketika bersodakoh kepada suami, bersodakoh kepada anak-anak yatim yang ada dalam asuhannya, maka dia akan mendapatkan pahala ajrul qarabati wa ajrus sadaqah, pahala kekerabatan dan pahala bersodakoh. Jadi bisa jadi seorang ibu ketika suaminya wafat, anaknya masih kecil-kecil,
kemudian dia bekerja dan lain sebagainya, kemudian dia memberikan nafkah kepada anaknya, dan itu kebetulan anaknya yatim, maka dia akan mendapatkan pahala tersebut. Jadi kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, kalau dalam bab sedekah ini tidak jadi masalah. Tapi tentu kalau dalam bab zakat tentu tidak dibolehkan. Kalau zakat kepada orang yang menjadi tanggungan, itu tidak boleh. Makanya suami tidak boleh membayar zakat kepada istri, karena istri merupakan tanggungan suami. Seorang anak tidak boleh membayar zakat kepada ibu, kepada ayah, karena ayah dan ibu adalah tanggungan seorang anak. Termasuk juga adalah seorang ayah tidak boleh memberikan harta kepada anaknya dalam konteks harta zakat. Tapi kalau selain itu tentu lebih baik adalah dalam bersedekah, lebih baik kita bersedekah kepada keluarga. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, pernah kita bahas dalam bab ikhlas. Wahai para suami, disebutkan dalam hadis itu tentang apa? Abdullah bin Amr bin As. Mohon maaf, kaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit. Beliau ingin menginfakkan 2/3 hartanya. Kemudian di akhir hadis Rasul menyampaikan, sesungguhnya kamu jika menginfakkan harta kepada istrimu, kepada keluargamu, tabtaghi biha wajh Allah, maka kamu mengharapkan pahala dari Allah, illa ujirta, kecuali kamu akan mendapatkan pahala. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, sampai sesuatu yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu, itu adalah akan menjadi pahala kebaikan buat kalian. Kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya tentang silaturahmi disebutkan kembali oleh Al-Imam An-Nawawi. Ini kisah Abu Sufyan Sakhar bin Harb dalam sebuah hadis yang sangat panjang tentang kisah Raja Heraklius. Ketika itu beliau diutus oleh Rasulullah untuk menghadap Raja Heraklius. Qala li Abi Sufyan. Kemudian Raja Heraklius itu bertanya kepada Abu Sufyan, "Famada ya'murukum bih?" Apa yang diperintahkan oleh Nabi kalian? Raja Heraklius ini raja yang sangat cerdas. Dia memahami tentang Alkitab, sehingga beliau tahu gitu bagaimana, apakah ini orang baik atau tidak. Karena tadi melihat dari Alkitab tersebut. Apa yang diperintahkan oleh Nabi kalian? Yakni an-Nabi SAW, itu Rasul SAW. Qala qultu. Kemudian kata Abu Sufyan mengatakan, Rasul bersabda, "U'budullaha wahdah." Satu, beribadah kepada Allah yang esa. Wala tusyriku bi syai'. Jangan menyekutukan. Artinya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, watruku ma yaqulu aba'akum. Tinggalkan kepercayaan nenek moyang kalian. Wa ya'muruna bis salati, dan memerintahkan kepada kami untuk mendirikan salat. Was-sidqi, dan berbuat jujur. Wal afafi, dan menjaga ya kaitan dengan kehormatan kita dengan tidak berbuat zina dan melakukan kemaksiatan. Kemudian berikutnya adalah wassilati, dan menyambung tali silaturahmi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita berbicara tentang apa? Berbicara tentang bagaimana kita menyambung tali silaturahmi. Bahkan yang namanya menyambung tali silaturahmi itu bukan hanya kepada kerabat yang dekat, termasuk kerabat yang jauh. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, Rasul menceritakan, memberikan kabar gembira bahwa kalian akan bisa mengalahkan, kalian akan menguasai Mesir. Dari Abi Dzar Al-Ghifari berkata, Rasulullah bersabda, "Innakum sataftahuna ardan yudkaru fiha al-qirat." Kalian akan menaklukkan suatu negeri yang disebut dengan al-qirat. Wa fi riwayatin sataftahuna Misr wa ya ardun yusamma fiha al-qirat. Kalian akan mengalahkan, kalian semuanya akan menguasai, akan menaklukkan Mesir, itu tempat yang disebut dengan qirat. Kemudian Rasul menyampaikan, Rasul berwasiat, "Fastausu bi ahliha khaira." Maka hendaklah kalian terhadap penduduknya berbuat baik. Fa innalahum dimmatan wa rahimah. Karena sesungguhnya mereka berhak untuk mendapatkan pelindungan dan termasuk sanak kerabat. Wa fi riwayatin faida tatahtumuha. Apabila kalian bisa menaklukkan Mesir tersebut, fa ahsinu ila ahliha. Maka berbuat baiklah kepada keluarga, kepada penduduknya. Fa innalhum dimmatan wa rahimah. Karena sesungguhnya ya penduduk Mesir itu berhak untuk mendapatkan pelindungan dan termasuk sanak kerabat. Atau dalam riwayat yang mengatakan dimmatan wa sihra, karena di antara mereka berhak mendapatkan pelindungan dan hubungan besan, yaitu keluarga dari pihak istri. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat kaitan dengan bab ini, maka ini merupakan bisyarah, merupakan kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa mereka akan mengalahkan Mesir. Nah, kemudian tadi disebutkan, hendaklah kalian memiliki hubungan hendaklah kalian melakukan hubungan tersebut dengan hubungan yang baik. Kenapa? Apa hubungannya? Karena tadi Rasulullah SAW menginformasikan kepada para sahabat bahwa suatu saat mereka akan menaklukkan Mesir, dan berpesan untuk tetap berbuat baik kepada penduduknya,
Sesungguhnya mereka masih ada sanak kerabat. Karena Sayyidah Hajar, ibunda Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, berasal dari Mesir. Oleh karena itu beliau mengatakan, karena mereka berhak mendapatkan pelindungan dan hubungan lisan. Karena mereka adalah paman-paman Ismail, sedangkan Ismail adalah bapaknya semua bangsa Arab. Hadis ini menunjukkan bahwa kita menyambung tali persaudaraan, menyambung kerabat walaupun jauh, selama kita tahu bahwa mereka adalah kerabat kita, maka mereka berhak untuk mendapatkan jalinan silaturahmi tersebut. Ini adalah kalau kita berbicara tentang menyambung tali persahabatan, persaudaraan tersebut. Bahkan Rasulullah SAW yang pertama kali diajak untuk melakukan kebaikan siapa? Itu adalah kerabatnya. Wa andir ashiratakal aqrabi. Ketika turun ayat surat Asy-Syu'ara ayat 214, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu memanggil, ya bani Abdi Syams, ya bani Ka'ab bin Lu'ay, anqidu anfusakum minan nar. Jagalah, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Kemudian ya bani Murrah bin Ka'ab, anqidu anfusakum minan nar. Ya bani Abdi Manaf, anqidu anfusakum minan nar. Rasul menyebutkan kabilah-kabilah yang ada hubungan kerabat dengan beliau. Bahkan ya bani Hashim, anqidu anfusakum minan nar. Ya bani Abdul Muttalib, lebih spesifik lagi. Kalau tadi Hashim lebih besar, tapi Abdul Muttalib kakek Rasulullah SAW, anqidu anfusakum minan nar. Bahkan kemudian Rasul menyampaikan, ya Fatimah, kepada putri beliau, anqidi nafsaki minan nar. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'an ghairu anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaliha. Rasul menyampaikan, wahai Fatimah, selamatkan diri kalian dari api neraka. Sungguh aku tidak memiliki kemampuan untuk menolong diri kalian dari siksa Allah. Namun aku masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan kalian. Maka aku pun akan menjalin hubungan sebaik-baiknya. Bayangkan, Rasulullah SAW sampai seperti itu. Suri tauladan kita dalam bab ini. Kemudian Rasul menyampaikan kaitan dengan silaturahmi ini. Rasul menyampaikan kaitan dengan hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, dan dari Abi Abdullah Amr bin As radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiharun ghairu sirrin. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, dan perkataannya adalah tanpa pelan-pelan tapi dengan terang benderang. Kami bisa mendengar dengan jelas. Inna ala bani fulan laisu bi auliyai. Sesungguhnya bani fulan itu bukan waliku. Innama waliyallahu wa salihul mu'minin. Tapi waliku itu adalah Allah dan orang-orang beriman. Ini menunjukkan bahwa yang namanya wali itu adalah Allah dan orang-orang beriman. Walakin lahum rahimun. Tetapi Rasul menyampaikan mereka itu adalah bukan waliku. Tapi walaupun mereka adalah bukan orang beriman, tapi dia adalah masih ada hubungan kerabat denganku. Abulluha bibalaliha. Aku akan tetap menyambung tali persilaturahmi tersebut. Bayangkan kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, kaitan dengan hubungan kekerabatan yang disampaikan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini. Bahkan Rasul menyampaikan, ini sebentar lagi kita bulan Ramadan. Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Kalau kita berbuka maka berbukalah dengan kurma. Fa innahu barakah, karena kurma itu adalah keberkahan. Fa illam yajid tamron, kalau tidak ada kurma, fal ma'u, maka dengan air. Fa innahu tahurun, karena itu adalah suci. Wa qala, kemudian Rasul bersabda, ini kaitan dengan pembahasan kita. As-shadaqatu 'alal miskin shadaqah. Kita berbagi dengan orang miskin itu satu pahala sedekah. Wa 'ala dirrahim sintani. Tapi kalau kita berbagi dengan ada yang hubungan kekerabatan, kita dapat dua. Shadaqatun wasilah. Kita akan mendapatkan pahala sedekah dan kita akan mendapatkan pahala silaturahmi kalau kita berbagi dengan keluarga kita. Kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana hubungan silaturahmi dengan kerabat kita. Kaitan dengan berbuat baik kepada orang tua, di sini ada dua kisah yang menarik. Kisah Abdullah bin Umar. Ketika Abdullah bin Umar ketika itu beliau punya seorang istri. Dan kanat tahti imra'atun. Beliau mengatakan, aku memiliki seorang istri. Wa kuntu uhibbuha, dan aku mencintai istriku tersebut. Wa kana Umar yakrahuha, tapi Umar bin Khattab tidak menyukai istri Abdullah bin Umar tersebut. Ya tentu Umar bin Khattab tidak menyukainya karena ada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, bukan karena yang lain. Faqala li, kemudian Umar berkata kepadaku, talliqha. Umar mengatakan, wahai Abdullah bin Umar, ceraikan istrimu itu. Kemudian Pak Aba itu, saya nggak mau. Fa'ata Umar, kemudian saya Fa'ata Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu. Kemudian Umar mendatangi Rasul. Pada karodali, kalau kemudian diceritakan tentang itu.
bahwa Umar suruh memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya, tetapi anaknya tidak mau. Faqala Nabi sallallahu Nabi bersabda, "Talliqa, wahai Abdullah bin Umar, ceraikan istrimu." Kemudian dari Abi Darda mengatakan, "Anna rajulan atahu," ada seorang laki-laki datang. Faqala inna li imra'atun wa inna ummi ta'muruni bi talaqiha. Saya punya seorang istri dan ibu saya memerintahkan kepada saya untuk menceraikan istri saya. Faqala, kemudian Rasul kemudian dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Maka orang tua itu bagaikan pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'adi dzalikal bab. Terserah apakah kamu akan maka kalau jika kamu mau, maka letakkanlah pintu tersebut. Awifadhu, atau kamu menjaganya. Jadi kalau enggak, kamu akan menyanyikan atau menjaganya. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini sampai seperti itu ketaatan seorang anak kepada orang tua. Walaupun tentu Rasulullah SAW menyuruh untuk menceraikan. Umar bin Khattab suruh menceraikan tersebut karena alasan syar'i. Tentu kalau tanpa alasan syar'i tidak dibolehkan. Makanya Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah ketika itu ditanya. Ya, ada seorang laki-laki bertanya kepada Imam Ahmad. Ia berkata, "Engkau berkata ceraikanlah istrimu, sedangkan aku sangat mencintainya." Lalu Imam Ahmad berkata, "Jangan kamu ceraikan." Lelaki itu berkata, "Bukankah Nabi SAW memerintahkan Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya ketika ayahnya memerintahkan untuk menceraikannya?" Maka Imam Ahmad berkata, "Apakah Umar itu ayahmu?" Kenapa perkataan Imam Ahmad ini? Karena kita yakin bahwa Umar tidak akan memerintahkan Abdullah untuk menceraikan istrinya kecuali karena sebab syar'i, dan terkadang Ibnu Umar tidak mengetahuinya. Ini karena merupakan suatu hal yang mustahil seorang Umar bin Khattab untuk memerintahkan anaknya menceraikan istrinya hanya sekedar memisahkan antar keduanya tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat. Oleh karena itu, bagi kita sebagai orang tua, jika kedua orang tua memerintahkan untuk menceraikan istrinya yang sangat dia cintai tanpa yang disebabkan oleh syariat, maka tidak dibolehkan untuk mentaatinya. Karena hal itu merupakan perkara khusus, seseorang tidak boleh mencampuri urusan keluarganya tentu dalam bab ini. Ya tentu kita sebagai orang tua juga jangan gampang menyuruh anak kita untuk menceraikan. Dan tentu kita juga sebagai anak, kewajiban kita untuk mentaati kedua orang tua kita. Terakhir, kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, jika orang tua kita sudah tidak ada, maka ternyata Rasul menyampaikan dalam hadis, al-khalatu bimanzilatil bibi dari ibu itu kedudukannya sama dengan ibu. Artinya kita harus menyambung tali silaturahmi dengan siapa? Dengan orang-orang yang menjadi kerabat orang tua kita. Ini bagian cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sekira itu saja mungkin pembahasan kita di sore hari ini kaitan dengan pembahasan kitab hadis Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Pembahasan kita di sore hari ini adalah pembahasan kita tentang apa? Tentang babu birril walidaini wasilatil arham. Bab yang membahas tentang silaturahmi, bab berbuat baik kepada orang tua, dan pembahasan kita tentang silaturahmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semuanya untuk bisa selalu berbuat baik kepada orang tua kita. Baik orang tua kita ketika masih ada ataupun orang tua kita setelah tidak ada. Dan kita juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menyambung tali persaudaraan. Kepada siapa? Kepada kerabat kita, kepada orang-orang yang masih ada hubungan kerabat dengan kita, baik itu kerabat dekat ataupun kerabat jauh. Dan kalau seandainya ada kerabat kita yang jauh dari kita, tidak menyambung tali silaturahmi, berbuat buruk kepada kita, tentu kewajiban kita tetap untuk selalu berbuat baik kepada mereka dengan menyambung tali silaturahmi. Dan ketika kita melakukan itu, insya Allah Allah akan selalu menolong kita semuanya. Demikian kajian kita di sore hari ini, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi fi sabilil haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Ihdinas siratal mustaqim. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.